Di teras rumah berdempetan, dua perempuan duduk bersebelahan sambil menikmati pisang goreng hangat. Tumben sepi banget Pur ini. Biasanya jam segini udah ada aja yang pesanan baju. Iya Bu, entah kenapa hari ini sepi banget. Udah seminggu gak ada order masuk. Jangan-jangan usaha konveksi ini udah waktunya berhenti aja. Jangan gitu Bu, namanya juga usaha, ada naik turunnya. Rezeki mah gak kemana. Iya sih, tapi kan pengeluaran tetap jalan. Listrik, bahan, gawai. Kadang kasihan juga lihat suami saya Jumar kerja sampai malam tapi hasil gitu-gitu aja. Iya sih, saya sering lihat suami ibu rajin banget. Dari pagi sampai malam masih jahit. Orang rajin pasti ada jalannya loh Bu. Mudah-mudahan aja ya Bu. Kadang suka iri loh lihat tetangga yang usahanya cepat maju. Kok gampang banget ya hidupnya rasanya. Iri boleh, asal jangan jadi beban. Kita gak tahu tuh perjuangan orang lain kayak apa. Iya juga ya. Satu pengen loh Bu, pengen beli sendiri gitu. Capek, kalau tiap mau pergi harus pinjam dulu saudara. Sabar aja Bu, rezeki gak selalu harus cepet. Dulu sih juga belum dikit-dikit baru bisa kebeli motor. Tapi Bu Dela mah enak, suaminya kerja kantoran, penghasilan tetap. Kalau saya kadang ada, kadang enggak. Ya setiap orang punya bagian rezeki masing-masing lah Bu. Tapi yang penting kan usaha dan doa jangan kendur. Saya tuh suka bilang loh ke Jumar, kapan ya kita bisa kayak orang-orang punya mobil, rumah bagus. Dia cuma senyum gak jawab. Pak Jumar mah orangnya tenang Bu. Mungkin dia gak mau janji muluk-muluk, tapi saya yakin dia juga pengen bikin ibu bahagia. Saya cuma pengen buktiin aja Bu. Dulu waktu baru mulai, usaha saya kan banyak yang nyinyir. Katanya usaha rumahan gitu gak bakal maju. Iya ya, saya masih inget loh. Dulu ibu sampai nangis waktu banyak pelanggan ngutang gak dibayar. Wah, iya, saya juga inget itu. Untung waktu itu juga Dola sabar banget ya dengerin saya ngoceh. Namanya juga temen Bu, harus saling nyemangatin. Lagian dulu ibu juga bantu saya pas sakit. Saya masih inget banget. Kalau sekarang kayaknya orang-orang udah pada sibuk sendiri ya Bu. Jarang banget ngobrol kayak gini. Iya tuh, padahal ngobrol kayak gini tuh bikin adem hati. Dulu tiap sore gang kita mah rame banget. Purinya tersenyum, matanya menerangi jauh ke jalan yang mulai sepi. Semoga aja usaha Jumar lancar ya Bu. Kalau rezeki naik, siapa tahu bisa kebeli mobil juga. Amin, semoga doanya dikabulkan. Yang penting sabar dulu aja ya, rezeki gak bakal kemana. Waktu terus berjalan. Pagi itu, suasana rumah Bu Rini terasa berbeda. Jumar suaminya tampak tersenyum lebar. Rin, kamu lihat nggak ini? Ada yang ngetek-ngetek akun konveksi kita di Instagram. Itu loh model lokal yang suka endorse baju-baju UMKM. Dia pakai baju hasil jahitan kita. Hah? Yang bener? Lihat-lihat. Ya ampun, itu kan baju yang kamu buat seminggu lalu tuh buat orderan kecil. Kok bisa dia yang pakai? Katanya sih pelanggan, itu keponakannya sih model. Dia upload di story, terus banyak yang komen nanyain bajunya beli di mana. Nih lihat notifnya, orderannya masuk belasan. Astaga, ini beneran. Akhirnya usaha kita dilihat orang. Biarin, ini baru permulaan. Kalau begini terus, bisa-bisa tiap minggu kita kebajaran order. Ya Allah, ini kayak mimpi. Bertahun-tahun nunggu hasil, akhirnya dikasih jalan. Aku seneng banget. Makanya sabar tuh nggak ada ruginya. Aku juga nggak nyangka bisa seperti ini, Rin. Ya, aku bantu promosi juga ya. Nanti ngomong sama ibu-ibu, sekalian buat orang-orang tahu kalau usaha kita nggak kaleng-kaleng lagi. Tapi kayaknya kita harus siap-siap nambah pegawai deh. Orderan bakal makin banyak. Selama ini kan banyak tuh yang ngeremehin. Sekarang waktu yang kita buktiin. Beberapa bulan kemudian, di halaman rumahnya yang kini dipenuhi tanaman hias dan sebuah bulu baru berwarna merah mengkilap, Bu Rini tampak sedang santai saat Bu Dola lewat. Bu Dela, sini dulu.
Lihat deh, mobil baru saya. Akhirnya kebeli juga, Bu. Alhamdulillah, rezeki lagi bagus-bagusnya. Wah, selamat ya Bu Rini. Cepet banget ya. Baru kemarin loh kita ngobrol soal rezeki. Sekarang udah bisa beli mobil sendiri. Iya Bu, saya juga kaget. Tapi ya gitulah. Kalau sudah dikenal orang, pesanan tuh datang tanpa henti. Sampai bingung atau artu. Ya baguslah kalau gitu. Berarti jadi payah kalian gak sia-sia. Tapi capek juga sih Bu. Cuma seneng sih. Dan mobil ini juga saya yang pilihnya. Yang bagus kalian. Biar kalau ke acara keluarga. Wajar Bu. Namanya juga hasil kerja keras sendiri. Jangan lupa istirahat juga ya Bu. Tenang Bu. Sekarang saya punya super sendiri kok. Jadi gak capek nyetir. Lagi mobilnya kan gede. Kalau saya bawa sendiri tadi kira sopir. Saya yakin Bu bakal tetap rendah hati. Iya kok. Ya siapa sangka aja. Dulu yang konveksi kita sepi, sekarang malah aku keras. Gak usah dari dulu juga gitu Bu. Semoga usaha kalian maju. Bu Rini tersenyum puas. Natap mobilnya lagi dengan mata berbinar. Nanti kalau ada acara, saya jemput ya pakai mobil baru. Biar kalian ngerasain duduk di kursi belakang mobil. Wah boleh, makasih Bu. Oh iya, kayaknya saya udah gak bakal sempet nih nongkrong sore-sore lagi Bu. Sekarang sibuk banget, orderan numpuk. Pegawai juga pada ngeluh capek. Gak apa-apa Bu, saya ngerti. Semoga lancar terus ya. Iya, kapan-kapan main ke rumah ya Bu. Sekarang saya tunjukin ruang jahit baru. Udah kayak butik kecil sekarang. Siang itu, halaman rumah Bu Rini tampak coba berbeda dari dulu. Itulah datang, membawa sebungkus risoles buatan sendiri. Langkahnya gak canggung, melihat perubahan besar di rumah sahabat lamanya itu. Budahlah, masuk-masuk. Maaf ya agak berantakan. Pegawai baru lagi bersih-bersih. Rumahnya bagus banget Bu, banyak berubah. Catnya baru ya? Iya dong, udah gak zaman sekarang tuh warna kusam. Saya pakai interior designer. Lihat nih ruang tamunya. Udah kayak di katalog majalah belum? Masya Allah, bagus banget. Saya ikut bahagia Bu. Dulu kita cuma duduk di teras sambil ngopi. Sekarang Ibu punya ruang tamu sebelah sini. Padahal saya sendiri gak nyangka loh Bu. Tapi ya gitulah, kalau rezeki udah datang harus dimanfaatin dong. Sayang kalau cuma buat nabung doang. Mending dibikin kelihatan hasilnya. Iya ya, betul juga. Sekarang tuh orang udah bisa ngikutin zaman Bu. Kalau nggak berubah nanti dikira nggak berembang. Hehe, iya Bu. Sini, saya tunjukin juga ya ruang jahitnya. Udah saya ubah jadi ruangan full AC. Pegawai betah kerja, produksi juga makin cepet. Lihat. Wah, keren banget. Pantas aja ya pesanannya makin lancar. Iya Bu, sekarang pelanggan saya kayak dari luar kota. Bahkan ada yang dari Jakarta minta khusus loh jahitannya. Kalau dulu saya pikir mana mungkin, ternyata bisa juga ya. Alhamdulillah, semoga masih sukses ya Bu. Saya ikut bangga. Makasih Bu. Nanti kalau Ibu mau jahit juga, bilang aja ya. Saya kasih harga khusus. Iya deh, nanti kalau ada acara, saya pesen ya Bu. Sip, ditunggu ya. Hari itu, udahlah pulang dan senyum ramah. Tapi langkah terasa berat. Ada rasa asing yang tumbuh setiap kali Bu Rini bicara. Keesokannya, giliran Bu Rini yang datang ke rumah Bu Dela. Wah, rumahmu ini masih kayak dulu ya Bu, gak berubah sama sekali. Iya Bu, sebelum kepikiran renovasi, rasanya nyaman kok begini. Tapi udah waktunya direnov loh. Soalnya kalau dari luar tuh agak tua gitu, sayang loh. Iya deh, nanti aja Bu. Saya mikir-mikir juga biaya masian. Kalau soal biaya, sekarang banyak kok tukang interior yang bisa dicicil. Dikit-dikit juga bisa jadi bagus. Nanti saya kenalin deh, biar nggak ketinggalan. Makasih ya Bu, tapi saya belum kepikiran sejauh itu. Yang penting mah rumahnya adem dan nggak bocor. Iya, tapi ya biar orang kalau main ke rumah tuh kagum gitu loh. Saya mah seneng-seneng aja Bu, mau dikunjungin siapapun, mau bagus atau enggak, yang penting masih ada yang mau datang. Iya Bu, saya cuma bantu kasih ide aja biar rumah ini kelihatan seger. Saya bangkut di bareng ini aja. Hari itu, udara di gang itu terasa ramai oleh suara mesin mobil yang menderu. Jelas dan menyapu ketika melihat mobil merah milik Bu Rini perlahan berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil terdengar suara Bu Rini yang sedang bicara lewat telepon.
Iya ya, bentar ya, aku parkir sini dulu. Di rumahku sebelah, halamannya lagi penuh sama pot bunga. Ntar kamu jemput aku ya, di ujung gang aja. Budahlah, pinjam parkir bentar ya. Halaman saya lagi pakai buat anak-anak foto produk. Oh iya bu, gak apa-apa kok, cuma sebentar aja kan? Iya, paling sejam. Saya mau butik dulu, dijemput teman. Ya udah, hati-hati di jalan ya bu. Mobil itu pun diam di depan rumah Budela. Hari itu, Budela tidak mempermasalahkan apa-apa. Tapi hari berikutnya dan berikutnya lagi, mobil itu kembali parkir di tempat yang sama. Kadang pagi, sore, bahkan sampai malam. Tiap kali Budela ingin keluar rumah, ia harus menepi dulu. Suatu pagi, Budela hendak pergi ke pasar. Namun begitu buka pintu, mobil Purini lagi-lagi terparkir menutupi halaman rumahnya. Ia memutuskan untuk bicara. Purini, maaf, saya tolong nggak mobilnya digeser sedikit, sama keluar beli sayur. Hah? Geser? Aduh Budela, saya kan parkir cuma bentar, nanti juga sejalan lagi. Iya bu, tapi pagar saya nggak bisa kebuka, cuma digeser dikit aja kok. Ah bu, parkir sebentar aja ribut. Mobil saya kan gak nabrak rumah ibu juga. Lagi saya lagi bu, ada urusan penting. Saya cuma minta tolong digeser dikit aja loh bu, biar saya bisa keluar. Ya ampun Budela nih, sensitif banget sih. Yaudah, nanti saya suruh sopir geserin. Jangan sering marah gerah hal kecil kayak gini ge. Tanpa menunggu jawaban, Purini masuk ke mobil dan menyalakan mesinnya dengan kasar. Suasana di sana tak lagi hangat seperti dulu. Dulu, setiap kali Purini lewat, selalu terdengar sapaan ramah. Kini, suara itu berganti dengan deras sepatu heels. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi di warung sayur. Budela sedang menawar cabai, sementara Purini ternyata lewat. Budela, masih banjir di sini aja. Saya pikir udah pindah ke supermarket, biar nggak ribet tawar-tawar. Iya bu, saya belum suka banjir di sini. Udah bisa sama yang jual. Lagian sayurnya masih seger kok. Iya sih, tapi tempatnya kan sempit, becek lagi. Saya tuh udah lama gak tempat tradisional kayak gini. Bau banget, gak kuat. Namanya juga warung bu, tempatnya sederhana, tapi suasananya enak kok. Ya mungkin karena ibu udah biasa ya. Kalau saya sih udah gak sanggup. Beda gaya hidup kali ya. Iya mungkin. Yang penting kita sama-sama sehat aja bu. Iya, jangan lupa perawatan ya bu. Soalnya kalau udah umur segini tuh harus pintar rawat diri. Saya aja tiap minggu ke salon, biar gak kelihatan tua. Nanti mau gak saya kenalin sama langganan saya? Siapa tahu ibu mau nyapa. Wah, makasih bu. Tapi sih biasa aja kok. Gak apa-apa kelihatan tua. Yang penting sehat. Nah, iya sih. Tapi kalau bisa tampil seger kan enak dilihat orang. Lagian sekarang kan penampilan penting banget. Mama dibilang kampungan emangnya. Ya jangan sampai dong. Iya bu. Yaudah, saya duluan ya. Takut telat meeting. Oh iya, nanti kalau mobil saya parkir depan rumah, jangan kaget ya. Soalnya halaman saya lagi dicat ulang. Iya bu. Sore itu, jalan depan rumah Budela penuh sesak oleh deretan mobil mewah. Suara musik dari rumah Purini terdengar, bercampur dengan tawa dan percakapan tamu-tamunya. Dari teras, Budela memandangi pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ya Allah, sampai tutup pagar. Gimana aku mau keluar coba kalau beli kebutuhan dapur? Purini, maaf ya, mobil tamu-tamunya untuk pagar saya. Saya mau keluar bentar beli gas, tapi susah lewatnya. Lah sabar dong bu, namanya juga ada acara. Mobil-mobil orang sukses emang banyak, gak bisa dihindarin. Saya ngerti bu, tapi kan bisa minta parkirnya gak geser dikit aja, biar saya bisa lewat. Aduh Budela, masa gara-gara ibu belanja gas saja saya harus pindahin semua mobil tamu saya? Gak masuk akal. Acara saya ini penting loh. Ada tamu dari luar kota. Ya, saya cuma pengen sedikit pengertian aja loh bu. Ya kalau gitu nanti aja keluarnya. Tunggu selesai acaranya. Lagi gak menesak banget kan? Ya udah bu, saya tunggu aja. Hehe, nih lihat, lama banget kan acara saya. Alhamdulillah saya makin lancar. Rumah saya sekarang jadi pusat perhatian di kampung. Dulu dia yang sering datang surat ke aku. Sekarang lihat aku aja kayak dia cici. Malam itu
Hujan turun deras tanpa henti. Petir menyambar. Disusul suara gemuruh air yang mulai mengalir deras di jalan kompleks. Air hujan berkumpul di rumah Purini yang menggenang karena seluruh got tertutup pot-pot bunga besar. Astaga, ini mobilnya rusak nanti. Siapa sih yang bikin air mampet gini? Pasti kena rumah sebelah tuh. Air dari halamannya mengalir ke depan rumah saya. Duh, padahal untuk got kan pot-pot kamu sendiri, Bu. Hujan terus mengunjur sampai tengah malam. Mobil Purini terendam separuh roda dan pagarnya dipenuhi lumpur. Esok paginya, genangan mulai surut, tapi lumpur masih menempel tebal di garasi. Lalu, Purini memutuskan mencuci mobilnya. Karena suaminya sedang di luar kota, ia mengenangkan sendal dan membawa ember besar. Duh, kotor banget nih. Padahal baru dicuci minggu lalu. Aduh, astaga, berhenti. Aduh, tolong. Astaga, Purini, ibu kenapa nih? Saya jatuh, Bu. Tangan saya sakit banget. Sabar ya, Bu. Sambil minyak dulu ya, mau digosok. Bu, kok ibu nolong saya sih? Selama ini, saya kan suka ngomong seenaknya. Sudahlah, Bu. Yang penting sekarang ibu istirahat dulu. Purini memandang rumah kami. Purini memandang pagar rumahnya yang penyok, mobilnya yang lecet, dan tetangganya yang dulu sering ia hina. Kini justru menolongnya tanpa ragu.